waktunya tiba, adun Yeshua datang, membawa aku ke Syamai, masuk ruang tata kudus. Kutinggalkan semua dunia lama ini, kini ku miliki Yerusalem baru, hidup kekal selamanya, tiada lagi kesusahan, tiada lagi air mata, yang ada hanya sukacita, pesta kawin anak domba di Syamai. Shalom, shalom. Dengarlah suara sangkakala memanggil umat pilihannya, mempelai kudusku Adon Yeshua datang di atas awan-awan, menjemputku naik ke sana. Waktunya tiba, adun Yeshua datang, membawa aku ke Syamai, masuk ruang tata kudus. Tinggalkan semua dunia lama ini, kini ku miliki Yerusalem baru, hidup kekal selamanya, tiada lagi kesusahan, tiada lagi air mata, yang ada hanya sukacita, pesta kawin anak domba di Syamai. Shalom, shalom. Dengarlah suara sangkakala memanggil umat pilihannya, mempelai kudusku Adon Yeshua datang di atas awan-awan, memanggilku naik ke sana. Shalom,
Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus Adoni Swamasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Swamasya Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Swamasya. Haleluya, amin. Ya. Shabbat Shalom buat kita semua mempelai Adoni Swamasya. Saya akan menyampaikan ya visi misi hierarki Samaim, latar belakang dari pelayanan kita YYRH Ministry. Artinya ini selalu saya sampaikan supaya kita mengerti ya alur dari semua peristiwa-peristiwa atau semua penyingkapan-penyingkapan yang disampaikan oleh Adoni Swamasya kepada kita semua ya melalui saya. Dan kita percaya bahwasanya waktunya sudah sangat dekat ya, dan itulah tujuan ya dari YYRH Ministry berdiri. Visi dari YYRH Ministry adalah masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian. Ya, kita diangkat hidup-hidup, artinya seluruh tubuh, jiwa, roh kita ini diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian, naik ke Samaim ya. Tetapi nanti kita akan dijemput oleh mempelai kudus kita Adoni Swamasya. Ini banyak orang tidak mengerti ya. Mereka berpikir rapture itu adalah sekedar naik ke Samaim lalu masuk ke Firdaus ya. Bukan seperti itu ya. Kalau cuma seperti itu, ya tidak perlu ada rapture ya. Karena sebagaimana yang selalu saya sampaikan, rapture ini adalah suatu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia dan dalam sejarah Samaim. Karena rapture ini belum pernah terjadi sejak dari awal kehidupan manusia sampai selama-lamanya. Ini sekali selama-lamanya terjadi. Banyak orang mengatakan Henokh dan Elia di rapture. Betul, kalau diangkat hidup-hidup, memang mereka diangkat hidup-hidup. Tetapi yang berbeda adalah Henokh dan Elia tidak dijemput oleh penciptanya. Ya, ini yang banyak tidak diketahui oleh siapapun ya, baik oleh penyembah Bapa Yahweh maupun juga yang bukan penyembah Bapa Yahweh. Artinya apa? Artinya kita ini akan dijemput oleh mempelai kudus kita, ya, pencipta kita yang menjemput kita. Belum pernah ada ya. Sekali lagi saya sampaikan, belum pernah ada pencipta kita Adonai Swamasya menjemput orang-orang kudusnya itu langsung, belum pernah ada ya. Seperti halnya saya 3 kali saya ke Samaim, saya tidak pernah dijemput ya, saya terbang sendiri. Dan banyak kesaksian-kesaksian orang yang pernah ke Samaim itu dijemput oleh malaikat Samaim. Ada juga sebagaimana di dalam kitab suci dijemput angin badai dan juga dijemput kereta kuda. Tapi kita sangat istimewa ya, rapture ini dijemput langsung oleh penciptanya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, jikalau kita dijemput oleh presiden ya atau raja ya, maka jalan dari istana ke rumah kita itu pasti akan disterilkan ya, dijaga khusus. Ya, beda dengan kalau yang menjemput itu ajudan ya atau pesuruh. Itu beda ya. Artinya kita ini orang-orang VVIP. Lalu apa maksudnya kita dijemput hidup-hidup ya, tidak mengalami kematian? Ini artinya adalah kita mengalahkan kematian. Ya, ini banyak orang yang tidak mengerti. Karena manusia tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kematian. Ya, banyak orang tidak mengerti apa arti mengalahkan kematian. Yang bisa mengalahkan kematian satu-satunya hanya melalui tubuh dan darah Adoni Swamasya. Hanya melalui itu. Di luar itu tidak bisa, ya.
Jadi jangan mengarang-arang ya, kalau orang di rapture tapi tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach, dia mengklaim dia bisa di rapture, itu namanya mimpi di siang bolong. Ya, sekali lagi saya sampaikan, itu mimpi di siang bolong. Kalau tidak pernah menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach dan mengklaim bisa di rapture, itu mimpi, ya, tidak mungkin. Sekali saya sampaikan, tidak mungkin. Itulah visi kita, ya. Kita punya pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Karena apa? Karena dari sanalah pelayanan ini berasal, ya, bukan dari saya. Karena saya tidak mengerti apa-apa, ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Mashiach maupun yang mendengarkannya, saya tidak mengerti apa-apa. Karena semua pelayanan ini berasal dari Samaim, dari surga, Yerusalem Baru. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Ehad. Ya, jadi kita tidak punya Gembala Agung Sinode Pusat manusia, ya, di dunia ini tidak. Saya hanya gembala cabang, ya, gembala cabang kecil yang ada di bumi ini. Artinya Gembala Agung kita itu pencipta kita, YYRH Ehad, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad, satu adanya. Itulah Gembala Agung kita. Ya, jadi kalau ada orang yang mencoba mengklaim sesuatu yang tidak dia mengerti, bahkan mencoba menghina atau menghujat atau menyindir, maka urusannya bukan dengan saya, tetapi langsung dengan YYRH Ehad. Ya, artinya ini banyak diperlihatkan kepada saya, ya, mengenai hal-hal seperti ini. Jadi tidak main-main, ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Mashiach maupun yang mendengarkannya. Karena apa? Karena untuk bisa melakukan visi misi ini harus dari YYRH Ehad langsung. Tidak bisa versi kita, ya, tidak bisa. Sekalipun kau menguasai bahasa apapun di muka bumi ini, tidak mungkin disingkapkan, ya, karena penyingkapan melalui bahasa atau melalui kitab suci yang kita baca itu cuma 10%, ya, 90% itu penyingkapan langsung dari YYRH Ehad. Karena apa? Karena terbatas, ya, bahasa itu terbatas. Jadi itu adalah visi kita. Lalu kita memiliki misi, itu misi kita adalah siap untuk diangkat, ready to rapture, atau siap untuk dijemput, atau siap untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan kemuliaannya, dan inilah yang disebut dengan rapture, ya. Itulah visi dan misi kita di YYRH Ministry. Lalu kita lihat hierarki Samaim, ya. Di Samaim itu ada yang namanya tahta Elohim, ya, itu adalah tempat yang paling tinggi, tempat paling mulia. Di tahta itu nanti akan duduk YYRH Ehad atau Elohim dan mempelai HaMashiach. Ya, sampai dengan saat ini mempelai HaMashiach belum ada, ya. Nabi dan Rasul bukan mempelai HaMashiach, ya, harus kita pahami, ya. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini. Nabi dan Rasul bukan mempelai HaMashiach. Mempelai HaMashiach itu hanya berasal dari zaman akhir, yaitu kita-kita ini. Karena di zaman akhirlah penggenapannya sempurna. Ya, pada zaman Nabi dan Rasul penggenapannya belum sempurna. Baru di zaman akhirlah penggenapannya sempurna. Dan di tahta inilah nanti mempelai HaMashiach ini juga bersama-sama dengan Adoni Yeshua HaMashiach menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Inilah yang disebut dengan orang-orang pilihan, ya. Jadi ini yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Mashiach. Rapture itu adalah menjemput, mengangkat khusus untuk mempelai HaMashiach yang akan duduk di tahta Elohim dan yang akan memimpin di dalam kerajaan 1000 tahun,
bersama-sama dengan mempelai Hamasya. Jadi bisa dibayangkan ya, ini suatu peristiwa yang luar biasa. Jadi tidak sembarangan orang di rapture. Ya, seperti yang saya sampaikan, banyak orang berpikir di rapture itu wah bisa seolah-olah Elohim itu tutup mata, terus dia hitung kancing, terus dia pilih si A, si B, si C yang di rapture. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu, mempelai Adonis Hamasya maupun yang mendengar. Tetapi yang di rapture itu adalah orang-orang yang mempersiapkan hidup mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Adonis Hamasya. Itu yang akan duduk di tahta. Jadi sangat sedikit ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal yang harus kita pahami. Pertama bicara metrai. Metrai ini bicara nama kita dicatat di dalam kitab kehidupan. Mungkin kita sering mendengar ya, setiap orang yang dibaptis selalu mengatakan namamu dicatat dalam kitab kehidupan. Belum tentu ya, Bapak Ibu, mempelai Adonis Hamasya. Kemarin juga ada yang memprotes ya, masalah burung merpati di atas kepala saya. Ya, dia bilang seolah-olah saya menyamakan diri saya dengan Adonis Hamasya. Tidak ya, saya sama sekali bukan ya, atau bahkan seujung kukunya Adonis Hamasya pun saya tidak ada ya. Artinya apa? Saya diperlihatkan ya, bahwasanya ketika saya melakukan pentahiran, di atas kepala saya ada burung merpati, dan itu yang melihat lebih dari 10 orang melalui foto ya. Dan bukan hanya itu ya, mereka melihat saya dikelilingi malaikat, saya dikelilingi atau dijaga 2 malaikat besar, dan jubah saya berkilau-kilau. Dan itu yang melihat orang-orang yang punya karunia penglihatan ketika saya melakukan pentahiran di Sungai Yordan. Karena dulu saya setiap bulan ke Israel, ya, sejak dari tahun 2008 sampai 2012. Artinya saya sudah menjalani semua tempat-tempat yang ada di Israel, di mana zaman Adonis Hamasya hadir ketika itu 2000 tahun yang lalu. Itu bicara metra ya. Jadi metra ini hanya diberikan kepada orang yang ada burung merpati. Maka dikatakan di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33, ini juga saya diberitahu ya, saya tadinya tidak tahu ayat itu. Meskipun saya seorang doktor teologi ya, saya tidak pernah membaca ayat itu. Ya, dikatakan jika engkau melihat ada burung merpati di atas kepala seseorang ya, di atas kepala orang itu, maka dialah yang memiliki kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi baptisan Roh Kudus itu sekali selama-lamanya. Baptisan air bisa berkali-kali, ya, bisa ratusan kali, bahkan bisa ribuan kali, tetapi belum tentu namanya dicatat di dalam kitab kehidupan. Itu arti metrai. Lalu di tahta itu ada yang namanya perjamuan kasih ya. Ini bicara menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Hamasya. Jadi yang harus kita pahami, menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Hamasya, itulah yang disebut kita ehad. Karena Adonis mengatakan, jikalau engkau dalam aku dalam engkau, kita di dalam Bapa Yahweh, maka kita adalah ehad, satu dengan YYRH. Kalau kita sudah satu, ya, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kita, termasuk kuasa kematian sekalipun tidak bisa menyentuh kita. Ya, ini yang tidak difahami oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh maupun juga oleh yang bukan penyembah Bapa Yahweh. Mereka tidak mengerti mengenai menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Hamasya. Karena dia adalah mempelai kita ya. Jadi mempelai itu kita harus menyatu ya setiap saat, setiap hari. Suami istri saja harus selalu bersama-sama setiap hari. Ya, tidak ada suami istri yang bersama-sama 1 kali 1 tahun atau 1 kali 1 bulan ya. Kalau itu terjadi ya berarti memang dalam tanda kutip ya hubungannya kurang baik ya, kurang harmonis. Yang disebut dengan perkawinan yang sempurna
ya, itu adalah setiap mempelai laki-laki dan perempuan itu harus selalu menyatu. Begitu juga dengan kita, ya, kita sebagai mempelai kudusnya Adoni Yeshua Mashiach harus selalu menyatu dengan Adoni Yeshua Mashiach sebagai mempelai pria atau mempelai kudus kita. Karena kalau kita tidak menyatu, ya kita ini siapa? Apalagi mau coba-coba klaim kita bisa masuk ke Samaim, ya. Jangan bermimpi, ya. Itu yang selalu saya sampaikan, jangan bermimpi. Ya, mimpi saja tidak bisa, apalagi kenyataan, ya. Lalu yang ketiga adalah urapan kudus, ya. Ini bicara minyak kudus. Ini juga, ya, seperti yang saya sampaikan, minyak kudus ini adalah minyaknya Adoni Yeshua, ya. Artinya dengan minyak kudus kita dikuduskan selalu. Jadi ini kami juga sudah melakukannya selama 30 tahun, ya. Perjamuan dan minyak kudus setiap hari itu selama 30 tahun sejak tahun 95. Ya, saya, istri saya dan juga anak-anak kami selalu menyatu setiap hari. Kami selalu menyatu setiap hari, ya. Menyatu dengan tubuh dan darah Adoni Yeshua Mashiach dan dengan minyak kudusnya, ya. Pagi, siang, malam, ya. Kadang-kadang sore, karena sore itu kadang-kadang kalau bekerja atau kalau sekolah, ya pulangnya baru sore menjelang malam, ya. Baru malamnya kita bisa perjamuan dan bisa minyak kudus. Itu selalu kami lakukan, ya. Jadi seperti yang saya pernah sampaikan, dengan minyak kudus saya sudah mengantar 20 orang lebih masuk ke Firdaus, ya. Orang-orang yang menjelang saat-saat terakhir di dalam hidupnya saya kuduskan, saya metraikan di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot Besem Adoni Yeshua Mashiach Wirakodes, dan mereka begitu meninggal mereka diangkat ke Firdaus, ya. Meskipun dulu saya belum mengenal nama yang benar dan kudus, tetapi saya sudah konfirmasi. Adoni Yeshua bilang, aku tahu engkau belum memanggil namaku yang benar dan kudus, tetapi aku tetap memakai engkau sampai kesudahannya. Itu yang disampaikan oleh Adoni Yeshua HaMashiach. Jadi minyak kudus itu penting, ya. Kita diurapi di dunia ini maupun juga nanti sebelum masuk Samaim, diurapi oleh malaikat untuk masuk ke Samaim. Lalu yang keempat, bicara keluarga kudus. Ini juga, ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua Mashiach maupun kita yang mendengarkannya, keluarga kudus ini kita artinya menjaga hubungan yang baik, ya. Jangan sampai kita menghujat atau, ya, menghakimi, ya. Kenapa? Karena kalau kita sudah sampai menghujat atau menghakimi, ya, keluarga kita maupun juga orang-orang di sekitar kita, itu bisa menjadi batu sandungan untuk di-rapture atau untuk masuk ke Samaim. Jadi kita harus tetap menjaga kekudusan, ya, menjaga hidup kita. Lalu yang berikutnya adalah hidup di Samaim. Ini bicara ketaatan dengan Dafar Elohim, Dafar Adoni Yeshua Mashiach. Jadi yang kita lakukan itu adalah Dafar Elohim, Dafar Adoni Yeshua Mashiach, ya. Jadi bukan Torah, ya, tapi Torah yang sudah digenapi. Ya, banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini tidak mengerti apa arti Torah yang sudah digenapi. Karena Torah yang sudah digenapi itu semuanya ada di Adoni Yeshua Mashiach. Jadi kalau kita sudah melakukan dafar atau firman Adoni Yeshua Mashiach, itu berarti kita sudah melakukan Torah. Tapi kalau engkau melakukan Torah, engkau belum tentu melakukan dafar Adoni Yeshua Mashiach. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, ya, nanti kita juga akan ke sana, ya, mengenai 7 hari raya besar itu, ya, itu banyak orang tidak mengerti, ya. Nanti kita akan lihat, ya, di berikutnya, ya. Lalu kita juga taat itu artinya begini, jangan kita sembarangan mengucapkan kata-kata yang tidak berasal dari Bapak Yahweh. Ya, seperti yang selalu saya sampaikan, banyak orang mengklaim susu coklat itu merubah DNA. Ya, sekali lagi saya sampaikan, engkau sama dengan menghina Bapak Yahweh. Seolah-olah manusia itu tidak sempurna diciptakan oleh Bapak Yahweh. Ya,
kita itu sempurna ya. Jadi kalau kita sudah berbentuk seperti ini manusia, ini kita sempurna. DNA kita sudah sempurna. Tidak mungkin dirubah, tidak mungkin berubah hanya gara-gara susu coklat. Susu coklat itu sama ya, Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia. Artinya dari zaman dahulu sampai sekarang itu sama. Proses pembuatannya juga sama ya. Tidak ada yang namanya chip di dalamnya ya. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada. Ya, itu video-video yang kita tonton itu adalah propaganda dari si Satan. Ya, seperti saya sampaikan, chip itu tidak ada sebesar 10 pangkat minus 12 ya. Itu minimum 10 pangkat minus 12. Dan ada lagi yang harus kita ketahui, karakteristik dari chip itu, dia peka terhadap yang namanya sinar ultraviolet dan sinar infrared, dan juga peka terhadap yang namanya suara. Ya, artinya apa? Kalau dia sudah diambang ya dari suara maupun juga sinar cahaya, ya, itu manusia bisa meledak, ya, bisa hancur berkeping-keping. Kalau chip itu benar-benar masuk ke dalam tubuh kita, ya, seperti yang saya selalu sampaikan, saya seorang rekayasa teknologi, ya, engineering teknologi, ya. Artinya apa? Saya mengerti itu, ya, karena saya juga dulu belajar. Saya dulu belajar yang namanya merancang, ya, VLSI, Very Large Scale Integrated, ya. Itu chip, ya, VLSI itu chip, ya. Itu artinya chip itu meskipun kecil, tetapi dia luar biasa, sempurna ya. Tapi tidak ada sampai 10 pangkat minus 12 itu tidak ada. Ya, jadi jangan kita ditipu daya sama Satan. Ya. Begitu juga kalau kita berdoa, jangan berdoa ke alam roh. Ya, hati-hati. Kita berdoa tetap ke Samaim. Alam roh itu adalah alam kematian. Ya, Samaim bukan berada di alam roh. Ya, jangan coba-coba mengarang-arang. Apalagi engkau belum pernah masuk ke alam roh. Saya sudah berkali-kali masuk ke alam roh. Ya, kemarin ada kesaksian saya mengenai saya masuk ke alam roh, alam kematian. Yang saya saksikan itu adalah saya dalam kondisi sadar penuh. Ya, sebelum-sebelumnya saya juga sudah pernah masuk, tetapi dalam kondisi tidur. Ya, saya sudah tidur nyenyak dan tiba-tiba saya masuk ke alam roh. Kalau kemarin tidak. Ya, yang kesaksian saya itu saya masuk ke alam roh dalam kondisi sadar penuh. Ya, jadi saya tahu yang saya hadapi. Artinya jangan mencoba-coba mengatakan Samaim ada di alam roh. Tidak. Kalau di alam roh itu semuanya adalah roh. Kita sendiri dalam bentuk roh. Ya, memegang tubuh kita saja tidak bisa. Ya, memegang yang lainnya juga tidak bisa. Itu artinya alam roh, alam kematian. Ya, jadi dan di alam roh itu banyak berkat rampasan. Ya, sekali lagi saya sampaikan, di alam roh itu benar banyak berkat rampasan. Jadi kalau kita berdoa ke alam roh, berarti kita mengambil berkat rampasan yang disediakan oleh Satan. Dia akan memberikannya kepada orang yang menyembah dia. Ya, sekalipun engkau menyebut dia Bapak Yahweh, dia malah senang. Ya, dia akan kasih engkau berkat rampasan. Kapan-kapan saya akan cerita mengenai berkat rampasan ya, apa-apa saja yang ada di alam roh. Termasuk juga berkat kesembuhan juga ada di alam roh, berkat rampasan. Hanya satu yang tidak ada ya, yaitu membangkitkan orang mati, tidak ada dari alam roh, dari alam kematian. Itu hanya berasal dari Yahweh, dari Samaim, dari Adonisua, Ruach HaKodes. Lalu kita juga suka mengatakan bahwasanya di zaman akhir ini ya, ada yang mengatakan aniaya dulu ya. Sekali lagi saya katakan tidak ya, rapture dulu baru aniaya, karena aniaya itu bicara waktu ya. Tidak mungkin orang dianiaya hanya dalam hitungan sebentar, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, atau setahun, tidak ya. Sebenarnya aniaya itu butuh waktu yang panjang ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, Adonisua saja ya, untuk dia mencapai masa penyalipan itu butuh waktu 3 tahun ya. Artinya persiapannya itu sangat panjang. Itu untuk satu orang saja ya, butuh waktu 3 tahun. Apalagi untuk
ratusan ribu manusia di seluruh dunia nanti. Nanti yang dianiaya sangat sedikit ya Bapak Ibu ya, hanya ratusan ribu. Ya, itu semuanya adalah penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Malah yang menganiaya penyembah-penyembah Bapa Yahweh, Adoniswa Ruach Kodes, itu nanti yang menganiaya mereka adalah penyembah-penyembah lain. Artinya penyembah YYRH Ehad yang tidak di-rapture inilah nanti yang akan dianiaya, bukan penyembah-penyembah lain. Ya. Mereka lah nanti akan menganiaya. Ya. Karena tidak mungkin ya, menganiaya miliaran manusia dalam 3,5 tahun itu tidak mungkin. Ya. Ini yang banyak orang tidak mengerti ya. Makanya kenapa saya bilang rapture dulu baru aniaya. Lalu juga jangan kita sekali-kali mengatakan turunnya Safuot ya, atau mereka bilang Torah sama dengan turunnya Roh Kudus. Itu tidak benar ya. Karena Roh Kudus hanya ada ketika Adoniswa Hamasya yang meminta kepada Bapa. Jadi kalau engkau tidak percaya Adoniswa, tidak mengakui Adoniswa bangkit 3 hari 3 malam setelah dia mati, malah engkau mengatakan dia bangkit di hari buah sulung, mau kapan saja buah sulungnya dia sudah bangkit, itu namanya tidak mengakui dia bangkit setelah dikubur 3 hari 3 malam. Ya logikanya tidak masuk ya. Masa dia bangkit setelah 8 hari dikubur baru dia bangkit? Ya kayak kemarin 22 Nisan, padahal dia mati 14 Nisan. Kok bisa dikatakan 22 Nisan dia bangkit di hari buah sulung? Jadi seperti yang saya pernah sampaikan, buah sulungnya kita adalah buah sulung kebangkitannya Adoniswa, bukan buah sulungnya Israel. Karena beda ya, orang Israel bicara buah sulung itu bicara hasil pertanian mereka, hasil pertama ya, itu bicara buah sulung Israel. Jadi jangan diikuti, karena panen itu ya setiap tahun berubah-berubah, bisa seminggu bedanya, bisa 2 minggu beda ya. Tetapi kebangkitan Adoniswa Hamasya itu tetap 3 hari 3 malam ya, 14 Nisan dia bangkit 17 Nisan, tidak boleh berubah ya. Begitu juga nanti kenaikannya ke Samaim ya, di hari ke-40 sejak 17 Nisan, sejak kebangkitannya. Jadi dia itu naik ke Samaim ya pada tanggal 27 Iyar ya, penanggalan Ibrani, dan Roh Kudus turun dari Samaim itu di tanggal 8 Siwan ya, di hari ke-50. Jadi beda ya. Jadi sebenarnya 7 hari raya besar ini semuanya sudah digenapi dan semuanya ada tanggalnya ya, semuanya ada tanggalnya dan kita tinggal menunggu waktunya ya. Jadi kalau engkau mengatakan buah sulung berubah-ubah tanggalnya, terus engkau mengatakan juga pencurahan Roh Kudus berubah-ubah tanggalnya, ya berarti engkau tidak mengakui Yesua sudah bangkit ya 3 hari 3 malam, dan juga engkau tidak pernah mengakui Yesua itu naik ke surga. Ya sekali lagi saya sampaikan ya, kalau engkau adalah mempelai kudusnya, maka engkau akan dijamah oleh Bapa Yahweh Adoniswa Hamasya. Tapi kalau engkau bukan mempelai kudusnya, ya engkau akan tidak menerima ini ya. Engkau pasti akan mengatakan, kamu siapa? Seperti saya sampaikan ya, saya ini baru menyembah Bapa Yahweh itu baru jalan 2 tahun ya. Tetapi semua sudah disingkapkan kepada saya. Mungkin kau sudah mengenal Bapa Yahweh sudah 30 tahun ya. Tapi engkau sedikit pun tidak pernah disingkapkan. Bahkan ke Samaim pun kau belum pernah. Ke neraka juga engkau belum pernah. Ke alam maut juga engkau belum ke alam kematian juga engkau belum pernah. Tetapi sudah mengklaim engkau diutus. Ya, hati-hati ya. Kalau ada gembala-gembala seperti itu, ya hati-hati saja ya. Karena apa? Ketika gembalamu dibinasakan, maka semua pengikutnya juga akan dibinasakan. Itu tidak main-main. Itu bicara nanti kita lihat ya di hierarki malaikat ya. Jadi itu ya tadi ya, hidup di Samaim ya. Jadi tidak main-main ya Bapak Ibu mempelai Adoniswa Hamasya maupun yang mendengarkannya. Jadi tidak gampang masuk ke Samaim ya. Tidak gampang masuk ke surga. Lalu kita lihat hierarki malaikat ya. Ini ada malaikat tahta ya, ada malaikat kekuatan, ada penghulu malaikat dan malaikat-malaikat. Yang jatuh itu adalah malaikat kerubim, kelompok kerubim, pimpinan kerubim. Ya itulah yang kadang-kadang kita sebut Lucifer, ya Satan dan sebagainya. Jadi
semua malaikat di bawahnya mengikuti dia, semuanya juga jatuh. Ya, jadi itu ya seperti saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, kalau gembala Anda itu tidak benar, ya, tidak diutus dan engkau mengikutinya, maka engkau juga akan ketika dia ya masuk ke alam maut, maka engkau juga akan masuk ke alam maut. Itu arti hierarki ya. Kita mungkin sering mendengar hierarki ya, kalau ada seorang petinggi militer atau petinggi polisi jatuh, maka anak buahnya juga pasti jatuh yang mengikuti dia. Ya. Begitu juga malaikat Samaim ya. Kalau semua jatuh, ya yang di bawahnya juga yang mengikuti dia pasti jatuh. Dan itu jumlahnya banyak, ratusan juta, bahkan juga mungkin ordenya miliaran. Dan semua punya nama. Namanya beda-beda, tidak ada malaikat itu namanya sama ya, tidak ada. Jadi ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkannya ya. Inilah yang disebutkan hierarki. Lalu kita lihat lagi ya, ini tadi saya sudah sampaikan juga ya. Kita ini sudah ditetapkan ya, mempelai ini sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan ya, itu banyak. Jadi sebenarnya firman yang mengatakan sudah ditetapkan sejak sebelum penciptaan ya, itu sebenarnya mengarah ke zaman akhir, bukan mengarah ke nabi atau ke rasul ya. Jadi kita sudah ditetapkan sebelum malaikat itu jatuh, sebelum Adam dan Hawa jatuh, kita sudah ditetapkan di dalam kekudusan. Ya, makanya dikatakan ya di Efesus 1:4 itu supaya kita tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Ya, kita kudus ya. Artinya kita ini sudah ditetapkan ya. Ini yang banyak orang tidak mengerti. Israel itu bukan, mereka belum ditetapkan ya. Mereka karena janjinya Bapa Yahweh kepada Abraham ya, keturunan Abraham akan diberkati, hanya itu. Mereka bukan mempelai kudusnya ya. Jadi Bani Israel itu bukan mempelai kudus Adon Yeshua Hamashiach ya. Kalau saya ketemu Netanyahu, saya berani mengatakan itu. Anda bukan mempelai kudusnya. Ya, Anda tidak mungkin di rapture. Saya berani mengatakan seperti itu kalau saya ketemu dia. Ya, karena apa? Karena hanya mempelai kudusnya lah yang di rapture. Mereka bukan. Ya. Yang 144.000 itu tidak di rapture. Ya, mereka akan dilindungi. Karena hanya yang 144.000 nanti akan bertobat. Ya. Sementara yang lainnya masih diikat dengan kutuk dosa, kutuk nenek moyang. Ya, itulah yang akan terjadi nanti ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun juga kita yang mendengarkannya. Lalu di alam roh itu ya, tadi saya sudah sampaikan ya, ada penguasa, ada otoritas, ada penghulu, ada roh-roh jahat ya. Tadi penguasa itu ada Lucifer, naga, Satan, otoritas itu dewa-dewa, Baal, HBS, Hilal Ben Sahar, lalu Beelzebul, Legion, dan juga roh-roh yang menyerupai orang mati, roh-roh jahat ya. Lalu di alam roh juga ada namanya pertarungan di udara ya. Nah, disinilah sebenarnya berasal dari mana asalnya berkat rampasan, itu karena pertarungan ya. Ya, nanti saya akan cerita bagaimana pertarungan itu bisa merampas berkat di udara. Nah, itu ada yang namanya roh-roh agamawi, roh-roh anti Hamashiach, roh-roh kekacauan, pemecah belah. Jadi artinya begini, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkan, bahwasanya penguasa ya di alam roh ini, dia menguasai miliaran manusia, ya bukan bicara menguasai 1-2 manusia atau puluhan orang manusia, tidak, menguasai miliaran. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan kemarin, wah kamu menyesatkan, kata dia kan, wah kalau cuma 50 orang atau 100 orang disesatkan dan miliaran orang bisa masuk ke Samaim, wah itu bagus ya. Tetapi tidak pernah terjadi seperti itu ya, justru yang disesatkan itu miliaran ya. Jadi jangan bangga engkau karena jumlah pengikutnya, karena penyembah-penyembahnya jumlahnya miliaran di seluruh dunia, terus mengklaim semuanya masuk Samaim, masuk surga. Belum tentu ya. Justru yang sedikit inilah ya, makanya saya selalu mengatakan, coba tanya gembala Anda, tanya pimpinan rohani Anda, apakah mereka diutus ya oleh penciptanya. Ya, meskipun mereka nggak menyebut nama Yahweh Yeshua, Ruach HaKodes, tanya,
Bapak ini nggak diutus nggak? Bapak Ibu tanya, klaim, siap nggak Bapak dilempar ke lautan api? Atau ke neraka saja, nggak usah bilang lautan api. Karena ada beberapa yang tidak mengerti apa arti lautan api. Mereka ketakutan kalau dibilang begitu, nggak berani. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang berani. Kalau dia tidak diutus, tidak mungkin dia berani mengatakan saya siap dilempar ke lautan api atau ke neraka. Tidak ada yang berani. Ya. Sudah begitu pun masih juga diikuti, ya silakan, karena memang mempelainya sangat sedikit. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, supaya kita mengerti ya apa arti yang namanya pengutusan. Nanti kita akan bicara mengenai penyingkapan rahasia kerajaan Samaim ya. Seperti tadi otoritas-otoritas itu ada roh-roh peperangan, kekuasaan ya, politik, ekonomi, sosial, budaya, roh sakit penyakit, terorisme dan sebagainya. Penghulu-penghulu itu roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian, roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu telung dan sebagainya. Roh-roh jahat juga ya, ada roh-roh kesurupan ya, ada juga indigo, ada juga makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Itulah yang namanya pertarungan di udara. Lalu kita bisa menguji roh ya, ada 5 cara menguji roh. Tapi memang ini juga tidak gampang ya, seperti yang saya sampaikan. Pertama, kita harus tahu bahwasanya roh kebenaran itu selalu berfirman setiap saat. Jadi banyak di antara kita nih, bahkan seluruh dunia ya, 8 miliar manusia menganggap firman itu hanya ada di kitab suci. Dalam arti hanya firman yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Ya, itu kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Ya, padahal sebenarnya Elohim itu adalah hidup ya. Dia selalu berfirman ya, dari kekekalan sampai kekekalan. Ya, seperti sampai saat ini juga dia berfirman kepada saya. Ya, berfirman juga pasti ada ya pada manusia-manusia yang lain. Cuma bedanya adalah firman dia itu dalam hal apa? Pengutusan atau dalam hal yang lain. Kalau kepada saya dalam hal pengutusan ya, supaya mempelai-mempelainya dipersiapkan. Jadi artinya kalau kita membatasi Elohim itu, Yirah itu hanya berfirman sampai kepada zaman Rasul, ya berarti kita tidak percaya dia adalah roh yang hidup, roh yang kekal ya. Dan hati-hati ya, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Lebih bagus engkau datang kepada Yirah engkau katakan Ruach HaKodes ya, atau Adonisua, Bapak Yahweh, perlihatkanlah, singkapkanlah kepada saya. Lebih bagus engkau mengatakan seperti itu. Kalau engkau mengakui dia adalah Elohim yang hidup kekal selama-lamanya. Lebih baik seperti itu ya, seperti yang selalu saya sampaikan. Saya kalau berdoa seperti itu, singkapkan ya, supaya saya mengerti arti dari semuanya ini. Lalu roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah. Ini juga ya, seperti tadi yang saya sampaikan, sejarah yang benar adalah malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani dan menyampaikan bahwasanya bayi itu harus diberi nama Yesua ya. Lalu sejarah yang benar juga, Adonisua itu mati di hari raya Paskah. Itu sejarah yang benar ya, ini yang saya sampaikan ya. Dan dia bangkit setelah 3 hari 3 malam dikubur. Dia bangkit pada saat hari raya Buah Sulung tanggal 17 Nisan. Ya, jadi kebangkitannya tetap tidak berubah-ubah ya. Kenapa penyembah lain bisa mengklaim kebangkitannya tetap? Ya, makanya ada firman mengatakan di Matius 5 ya ayat 20. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan orang fasik atau orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, maka engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Paham ya? Jadi kalau kita saja merubah-rubah kebangkitan Adonisua, bahkan juga merubah-rubah kenaikannya ke Samaim, tidak pernah dia ucapkan, tidak pernah dia akui Yesua itu naik ke Samaim, dan tidak pernah dia tahu kapan Yesua itu naik ke Samaim.
dan juga dia tidak pernah tahu kapan Roh Kudus itu diturunkan, bagaimana mungkin dia mengatakan dia percaya sama Adonisua? Itu bohong besar, ya. Makanya kenapa saya disuruh berteriak untuk membangunkan mempelai kudusnya, untuk menyambut kedatangan Adonisua. Ini artinya ternyata saya baru tahunya itu sekarang. Karena penyembah-penyembah Bapa Yahweh itu sekarang saat ini sedang tidur. Ya, saya tidak tahu mimpi apa ya, tidur. Jadi susah dibangunin. Ya. Kalau dibangunin marah-marah. Wah, kamu sesat kamu. Waduh, kaget saya dibangunin begitu. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya, mempelai Adonisua Masih maupun pendengar. Jadi hati-hati ya. Jadi roh kebenaran tidak pernah mengubah sejarah. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih. Ya, jadi kita itu orang-orang dipilih itulah yang disingkapkan, bukan kepada semua manusia, tidak ya. Kepada orang yang sudah dia tetapkan ya. Lalu roh kebenaran itu memiliki kuasa ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya, kuasa. Jadi seperti saya bilang tadi, kuasa membangkitkan orang mati itu hanya berasal dari Samaim, berasal dari Elohim, berasal dari Yihra Ehad. Di dalam pelayanan saya, 2 orang mati dibangkitkan, yang kepalanya pecah, hancur, dilindas truk, itu kurang dari 1 kali 24 jam bangkit utuh, ya, dan sampai sekarang masih hidup. Begitu juga keponakan kami, ya, itu juga, ya, hancur badannya semua dikeroyok, ya, sama belasan orang. Sebenarnya dia sudah mati ya, mayatnya dibuang, tetapi dia hidup lagi dalam 7 hari bangkit. Ya, semuanya utuh. 1 helai rambutnya pun tidak ada yang putus. Ya, ketika dia bangkit. Dan banyak lagi ya, yang buta melihat ya, yang lumpuh berjalan, ya itu semua dalam pelayanan saya ya, dan juga yang koma hampir 1 tahun itu bangkit dalam 2 hari dan itu normal kembali dan lainnya ya, semuanya ya. Artinya banyak lagi ya kuasa-kuasa lain ya. Bahkan saya pernah diserang sama ribuan tahun hutan ya. Saya pernah dipatuk ular berbisa ya. Tapi tidak ada satupun kuasa-kuasa itu yang bisa menginikan saya ya. Dan saya tidak pernah tidak pernah meminta dokter atau apa untuk waktu saya dipatuk ular aja sampai teman-teman saya dulu waktu masih kuliah ya, itu dia ketok-ketok kamar saya, jangan-jangan dia sudah mati di si Henry ini. Karena saya dipatuk ular dan ular itu berbisa, semua tahu, yang satu kos saya itu semua tahu. Waktu itu dia dapat ular berbisa ya, ular kuning belang-belang ya, dan itu semua tahu berbisa dan itu sudah dicek ya di laboratorium itu berbisa. Jadi pas dibuka itu saya nggak tahu di situ ada ular. Saya pegang begini, langsung dipatuk tangannya, gitu. Dan langsung, ayo ke klinik, ke rumah sakit. Ayo, biar kamu disuntik supaya bisanya ini. Ah, nggak usah, saya bilang. Ya, tapi ya luar biasa. Ya, tidak ada apa istilahnya kuasa apapun ya. Itulah seperti saya bilang tadi. Dalam 2 kali 24 jam itu kamar saya selalu digedor-gedor untuk memastikan si Henry itu masih hidup nggak gitu. Ya itu dulu zaman kuliah. Terus kemarin tahun 2008 saya diserang oleh ribuan tahun, ya ribuan tahun hutan ya. Itu tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki diserang ya, dihabisi. Ya, tetapi tidak ada satupun ya kuasa dari racun itu bisa istilahnya melumpuhkan saya ya, nggak ada. Karena apa? Karena kami sekeluarga ada tubuh dan darah Adonisua, ada minyak kudusnya. Ya, bahkan masuk ke pagar kami saja itu tahunnya sudah ribuan. Karena waktu saya dikejar, saya disengat itu ya, saya masuk ke pagar itu tidak bisa masuk ya ke pagar. Ya, karena apa? Karena pagar kami itu seperti dilindungi dengan api, dinding api. Ya, jadi tidak bisa masuk ya. Banyak lagi ya. Kalau saya pernah mau buat buku ya mengenai kesaksian mukjizat ya, tapi ya belum sempat saya buat ya karena terlalu banyak ya. Bisa ratusan mukjizat ya. Bahkan juga bisa menyentuh 1000. Terlalu banyak ya. Bahkan juga mungkin
mempelai-mempelai yang lain juga sudah mengalaminya ya. Yang di YH Ministry saya percaya pasti apa yang saya alami pasti juga mempelai-mempelai di YH Ministry pasti juga mengalaminya. Itu tadi ya, roh kebenaran mengelilingi kuasa Elohim yang dahsyat. Lalu roh kebenaran juga menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir sebagai mempelai kudus. Ini juga ya, supaya kita memahami bahwasanya hanya kepada kita dikatakan kita mempelai kudusnya. Lalu ini yang kemarin ya, mengenai pesta perkawinan ya, kita itu mempelai ya. Lalu ada yang namanya keluarga, kerabat, ya, sahabat itu adalah para nabi ya dan para rasul. Lalu ada namanya undangan pertama, itulah yang kemarin tuh ya yang kita sampaikan bahwasanya mereka menolak undangan untuk pesta perkawinan itu ya. Itu bicara Bani Israel sebenarnya. Lalu undangan berikutnya itu bicara kepada orang-orang yang penerima kasih karunia. Jadi mereka diundang padahal mereka tidak tahu siapa yang berpesta. Ya, ini ya. Jadi banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh yang tidak mengerti mengenai undangan ya. Seolah-olah mereka suka sekali menghakimi, saya lihat ya. Wah, itu tidak benar, itu Satan. Maka orang buta dibilang Satan. Ya, karena Adonisua mengatakan ya, kalau engkau masih buta, maka dosa itu tidak ada padamu. Makanya di Markus 3 ayat 28, yang menghujat anak manusia itu masih diampuni, tetapi yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, mereka mungkin masih menghujat anak manusia, itu masih diampuni, tetapi untuk di rapture tidak ya. Tetapi untuk masuk ke Firdaus mereka masih diampuni, selama mereka mengakui tubuh dan darah Adonisua Masya sebagai keselamatan. Ya, sementara banyak penyembah Bapak Yahweh mengakui saja tidak, mengakui tubuh dan darahnya tidak. Artinya apa? Sama dengan menghujat Roh Kudus. Itu sama ya. Hati-hati ya, yang mengikut-ngikut pengajaran seperti itu. Saya bisa mengatakan ya dari mimbar ini ya, engkau menghujat Roh Kudus kalau engkau tidak mengakui tubuh dan darahnya yang membangkitkan engkau dari kematian ataupun yang melahirkan engkau masuk ke Samaim ya. Saya ingin mengatakan ini supaya engkau jangan menyesal ya. Karena apa? Ketika nanti engkau masuk ke alam maut atau masuk ke lautan api, apa yang saya sampaikan ini akan diputar kembali ya. Mereka akan melihat, nih kau sudah nonton ini YouTube-nya YH Ministry, sudah dikatakan ya, engkau menghujat Roh Kudus, tetapi engkau tidak mau tahu. Artinya sudah tidak ada lagi pembelaan kamu ya. Itu ya, supaya kita mengerti hari penghakiman itu semua dibuka ya. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan, oh saya belum pernah diberitahu Tuhan, saya belum pernah dikasih tahu Elohim. Tapi diputar nanti, ini loh, kamu berkali-kali kamu nonton ini, tapi kamu tidak mau tahu, malah engkau menghujat mempelaiku. Dan nanti kita ada di tahta, kita nanti akan menyaksikan mereka dihakimi, karena kita lah bersama-sama dengan Adonisua menghakimi 12 suku Israel dan juga menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi para malaikat. Itu tadi ya. Lalu kemudian timeline ya, sejak Yesua sampai zaman akhir, ini yang selalu saya sampaikan. Penanggalan Ibrani itu tolak ukurnya tidak jelas ya. Mereka mengatakan itu dari penciptaan, dari awal penciptaan. Artinya mereka mengatakan tahun 3761 sebelum Masehi itulah penciptaan. Ya, kalau kita hitung-hitung itu tidak cocok ya. Yang cocok itu sebenarnya saat ini kita memasuki tahun 5995. Ya, saya sudah pernah menyampaikan ini ya mengenai penanggalan Ibrani, apakah sesuai dengan penanggalannya sebenarnya ya. Penanggalan sebenarnya ada 5995 menuju ke 5996. Jadi ini sudah di akhir hari ke-6. Artinya rapture tidak lama lagi ya. Lalu ini ya penggenapan mengenai hari pertama tadi ya, mengenai penciptaan sampai hari pertama sampai kepada menjelang hari ke-6 rapture. Lalu ini penggenapan 7 hari raya besar, saya sudah sampaikan ini, apa-apa saja yang digenapi, dan salah satunya yang tidak pernah dilakukan oleh penyembah Bapak Yahweh yang melakukan Torah. Mereka tidak pernah mengakui Yesua itu naik ke Samaim di hari ke-40. Tidak pernah ada saya dengar, karena kami sudah melakukannya, karena kami sudah
pernah masuk di dalam pelayanan ini ya, di dalam pelayanan penyembah Bapa Yahweh yang mengikuti Torah. Kami tidak pernah mendengar mereka mengatakan selamat kenaikan Yeshua HaMashiach ke Samaim. Karena sebenarnya inti dari iman kita itu, titik puncaknya ada di kenaikan ke Samaim. Kalau kita tidak pernah mengakui dia naik ke Samaim, sementara yang tidak percaya Bapa Yahweh saja mengakui dia naik ke Samaim, maka tadi Matius 5 ayat 20 tadi, engkau tidak akan mungkin masuk ke surga. Jangankan bicara di rapture, masuk ke surga pun engkau tidak mungkin. Ya, sekali saya sampaikan, tidak mungkin kau masuk ke surga kalau engkau menghina Yeshua HaMashiach, tidak pernah naik ke Samaim dan tidak pernah mengucapkannya, artinya engkau tidak pernah mengakuinya. Ini ya yang harus kita pahami. Kalau kita masuk ke latar belakang ya, nama yang benar dan kudus, nama Yod He Waw He dan Yod Sin Waw Ain ya, ini nama yang benar dan kudus. Nama lain itu tidak jelas ya, artinya juga tidak jelas. Mau dipaksa juga bahasa Ibrani ya sama saja, mau dipaksa bahasa aslinya sama saja ya, tidak jelas artinya. Kalau Yahweh itu jelas, lihat paku, lihat tangan, belum digenapi, dan ini gematrinya 8 artinya kudus. Begitu juga Yeshua, Yod Sin Waw Ain, ya itu artinya lihat paku, hancurkan tangan, gematrinya juga 8 artinya kudus. Ya, jadi penggenapan nama Yahweh itu adalah nama Yeshua. Ya, nama lain tidak jelas ya. Saya tidak mau bicara nama ini ya, nama yang lain ya, terlalu jauh ya. Lalu kita lihat penggenapan tadi ya, penggenapan itu adalah kelahiran Adoniswa itu tepat di hari raya Pondok Daun ya, hari raya Sukkot. Kelahirannya 15 Tisri 3758. Ini tadi ya penanggalan Ibrani. Tapi kalau penanggalan sebenarnya tahun 3967. Ya, kematiannya juga begitu, hari Rabu 14 Nisan 3791 ya, tahun sebenarnya tahun 4000. Jadi Adoniswa itu mati dan bangkit di hari keempat. Ya, makanya di Hosea 6 ayat 2 dikatakan dalam 2 hari kita dipulihkan dan di hari ketiga kita hidup di hadapannya. Itu bicara hari ketiga kerajaan 1000 tahun. Artinya selama 2000 tahun, ya sejak dari kematiannya, itulah kita dipulihkan. Itu artinya ya, kenapa saya mengatakan kematian dan kebangkitan Adoniswa itu di tahun 4000 tahun sebenarnya. Sejak dari Adam dibuang ke dunia ini ya, itu perhitungannya ya, tahun sebenarnya. Artinya apa? Umur Adam kalau kita baca di kitab suci itu 930 tahun, itu bicara dia di dunia ini. Ya. Kalau kita bicara dia mulai dari hari ke-6, itu umur Adam sudah 2930. Karena Adam itu jatuh di hari ke-7. Ya, jatuh ke dalam dosa itu di hari ke-7. Jadi setelah 2000 tahun dia di hari kedua ya, dari 6 ke 7 kan 2 hari. Dia jatuh ke dalam dosa dan dia diusir dari Taman Eden ke dunia ini. Disitulah, di dunia ini telah dia mulai dihitung harinya ya, tahun-tahun pertamanya. Ini yang harus kita pahami ya. Lalu nama yang lain ya tidak jelas ya, meskipun mereka mengklaim penggenapan ya hari raya Hanukkah atau apa ya. Ya saya tidak mau membahas itu terlalu jauh ya. Lalu disinilah ya, tadi yang saya sampaikan, Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Jadi kesimpulannya adalah nama Yeshua maupun juga nama Yahweh tidak sama dengan nama dari bahasa lain. Ya. Itulah visi misi kita, hierarki Samaim dan juga latar belakang pelayanan YYH Ministry. Bapak Yahweh, Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes, memberkati dan memimpin kita, sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.